Halo, selamat sore adik-adik. Suara aku kedengeran nggak ya? Tes, tes. Hmm, Kedengeran ya Rafael Prasetya. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan aku Kak Mega dari Haro Education. Beberapa dari kalian udah sering sih ngechat sama aku, jadi yang belum ngechat atau yang udah chat-chatan tapi nggak pernah tahu. Nah, di sini aku kenalan ya, Dek. Kenalin aku Kak Mega dari Haro Education. Nah, di sini aku yang akan ngemandu acara kelas gratis SNBT ini, gitu. Nah, untuk pengajarnya sendiri nanti Kak Abizar, beliau merupakan mahasiswa STI Rekayasa ITB, bahkan beliau menerima Ganesha Award dan kemarin SNBT-nya yang PM 830 loh, Dek, gitu. Nanti Kak Abi kalau nilainya kurang kurang apa ya, kurang sesuai bisa dibenerin lagi ya Kak gitu. Tapi keren banget nih Kak Abi nilai PM-nya aja 800 plus, makanya keterima di STI ITB nih, Dek. Nah, dari kalian nih sebelum kita mulai mungkin bisa saling kenalan dulu deh di kolom chat nggak apa-apa, biar lebih cepet aja kenalan kayak eh, mau namanya siapa dan mau kuliah di mana gitu, Dek. Kami tunggu ya di kolom chat sebelum belajar sama Kak Abi nih. Silakan. Mau lihat nih kalian pada mau kuliah di mana? Oke, Prasetyo Teknik Sipil dan Lingkungan IPB. Amin. Bismillah. Bismillah, keterima ya Prasetyo. Insya Allah Teknik Sipil dan Lingkungan IPB. IPB merupakan univ yang cukup bergengsi, jadi bisa diperjuangin lagi nih belajarnya gitu. UI Kak, fisioterapi. Fisioterapi tuh belajar akupuntur gitu nggak sih, Dek? Atau apa nih, Ariza? Bisa open mic nggak nih, Ariza? Wisma Undip Kak, amin. Wisma, gimana Ariza? FK Univ Palangkaraya. Amin. Felicia mau ke UGM nih. Rafael mau ke Unpad Teknik Geologi. Nggak ada yang mau ngelanjutin ke Abi nih. Mau ke ITB gitu. Jurusan stay atau jurusan apa gitu. Adi nih. Adi Barta ke ITS Kak. Oke. Baik. Berhubung nggak kuat mental Kak. Kak Abi di ITB emang tekanannya mentalnya tinggi Kak. Atau gimana nih Kak? Rafael bilang nyerah nih Kak. Kenapa nih Fael? Gimana Kak Abi? Ada tanggapan nggak nih Kak? Enggak kok, lebih Enggak ke nih. Nah, gimana Kak? apa kayak kalian kayak kuliah biasa aja. Kayak kuliah biasa, Dek. Nah, Ariza nih bilang itu be masuknya susah, keluarnya lebih susah katanya. BTW aku alumni Kimia ITB 2016. Masuk 2016, lulus 2020. Eh, Sejujurnya emang aku lebih nangis waktu tugas akhir sih. Lebih nangis waktu kuliahnya sih. Tapi kalau pembelajarannya benar kata Kak Abi, aku ngerasa biasa juga sih pembelajarannya. Maksudku nggak se-stressful itu gitu. Jadi dulu aku di ITB tuh nangis cuma 2 kali. Yang pertama waktu keterima, seneng banget pasti. Dan yang kedua waktu mau TA. Tapi ya kita semua harus ngelaluin TA ya di univ apapun itu. Jadi ya we did it lah gitu. Dan aku yakin kalian pasti bisa kok lulus dari univ apapun. Univ yang kalian tuju gitu deh. Yang penting kita harus optimal ya di univ manapun yang kita tuju gitu. Baik, mungkin bisa langsung aku kasih ke Kak Abi aja kali ya Kak sambil perkenalan lagi nih Kak. Takut aku salah nyebutin nih nilai PK sama PM-nya nih Kak. Silahkan Kak Abi. Eh, atau sebelumnya ada adik yang bisa open cam, silahkan open cam ya buat nemenin aku sama Kak Abi nih.
Oke, silakan Kak. Halo, halo. Kak Mega, maaf. Mm-mm. Ini device Kak Mega satu lagi mantulin suara. Oh, oke, bentar ya. Halo Kak, Ah, suaranya jelas nggak? jelas kok Kak. Oke. Jadi aku kenalan dulu ya teman-teman. Kenalin nama aku Abizar. Teman-teman boleh panggil aku Kak Abi atau Kak Abizar, terserah. Aku angkatan 2024, terus benar tadi yang udah Kak Mega sampaikan, aku dari Stay R ITB. Sekarang aku ngambil teknik tenaga listrik. Aku nggak ngambil elektro, soalnya aku sukanya arus kuat, nggak suka arus lemah. Jadi aku ngambil arus kuatnya. Terus yang tadi Kak Mega bilang, paling koreksinya aku eh, PM itu di 848, PK itu 780-an. Jadi itu sih PKPM-nya 780 sama 848. Terus paling kayak kalau dari aku, kalau misalkan mau masuk teknik, mungkin teman-teman ada yang mau masuk teknik, ada yang mau masuk geologi, ada yang mau masuk apa. Nah, itu teman-teman mungkin lebih ke PKPMPU sih kalau dari aku. Terus kalau kalian mau ngambil sosum ya ke literasi sama ke kayak ya ininya sih ke TPS-nya sih. Jadi teman-teman harus bisa tahu nih pembobotannya karena itu ngaruh banget. Nah, terus gini teman-teman, sebelum aku mulai, aku paling mau ngingetin doang nih. Mungkin teman-teman udah diingetin tapi teman-teman boleh baca lagi aturan kelasnya. Nanti sekalian boleh teman-teman sambil baca. Paling tinggal ini sih kalau teman-teman memungkinkan untuk on cam, boleh temenin aku sama Kamega dan teman-teman yang lain, terus namanya boleh diganti. Oke, paling gitu perkenalan dari aku, perkenalan singkat dari aku. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain dulu, boleh sebelum kita mulai. Aku sekalian izin share screen ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya atau aman? Kalau aman boleh dong ketik di komennya. Kita kan ini kita PK sama PM ya, 1,5 jam. Aku paling bahas PK dulu, baru kita bahas ke PM ya. Right. Nah, ini dia teman-teman. Aman, aman, aman. Ada record nggak sih, Kak? Gimana kami nggak ada record nggak kira-kira? Eh, ada ya Kak Abi, nanti kita taruh di link apa YouTube-nya Haru gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi nanti bakal ditaruh di Mm-mm. YouTube-nya Haro. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Jadi pertama ini ada suatu bilangan yang dimana kita harus nentuin bilangan paling besar dan bilangan paling kecilnya. Sebenarnya simpel aja sih teman-teman. Teman-teman lihat kalau persentase mah gampang. Persentase kalian pecahannya kan udah per 100 semua. Contoh kayak ini kan yang paling atas, ini kan 17/100. Terus yang bawahnya 34/100. Nah, semuanya ini persentase yang ada di sini ini semuanya pecahannya sama per 100. Jadi kita hiraukan aja dulu. Kita lebih memperhatikan pecahan yang di depan. Pecahan yang di depan ini tuh adalah pecahan yang bisa kita buat jadi per 9 semua. Jadi kita bikin yang A 1/9 udah, ini 1/9. Yang bagian B itu kita bikin jadinya berapa kalau kita ubah per 9, maka kita jadiin dia 4/9. Terus eh kita ubah jadi 1/9 ya. Nah, terus 3/27 ini bisa kita ubah lagi jadi 1/9 juga.
terus 1/9-nya tetap, terus 8/18 jadi 1/9. Kak, itu 1/9 dari mana, Kak? Ini teman-teman simpel aja sih. Kita bisa, di contoh yang 2/18, biar dia bawahnya jadi 9, maka kita harus ngebagi dua kan. Ketika kita membagi dua suatu pecahan, kita itu harus membaginya juga, si pembilang sama penyebutnya harus kita bagi dua juga. Jadi kita bagi 1/2, nggak kita kali deh, kita kali setengah, kita kali setengah. Sehingga coret-coret ini jadi 9, coret-coret ini jadi 1. Sehingga jadi 1/9. Yang itu 4. Oh iya, oke, benar. Thank you Z atas koreksinya. Jadi kayak gitu teman-teman, untuk ngedapetin persembilannya. Nah, terus dari situ udah sih, kita udah bisa ngelihat mana yang paling besar. Kita bandingin dulu si 4 ini, A sampai D, karena dia 1/9 semua. Ternyata bilangan terbesar itu ada di si D. Si A sampai C, ini dia nggak memenuhi karena lebih kecil daripada yang D. Sekarang kita cek 4/9 dikali 17% dibanding 1/9 kali 51% itu gedean mana teman-teman? Ketika kita cari tahu, ternyata ketika 4/9 kali 17%, ini sama aja kayak 1/9, empatnya kita kali sama 17%. Maka dapat 1/9 dikali 68. Sehingga jawabannya yang E. Karena 1/9 kali 68% itu lebih besar daripada 1/9 kali 51%. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada yang nggak aman, boleh langsung tanya aja ya. Langsung on mic atau boleh chat di grup. Di chat Zoom maksudnya. Nah, ini juga simpel aja teman-teman. Nggak perlu kita buat pusing. Rumusnya gini sebenarnya. Ketika ada suatu garis, itu pasti besar sudutnya 180 derajat. Kamu mau SS yang tadi dulu. Ntar aku kirim kok. PDF aku kirim. Aman ya, Zi? Ntar aku kirim ke Kak Mega, biar Kak Mega kirim ke grup. Nah, itu awal mulanya kayak gitu. Sehingga kita tahu nih, terlalu itu informasi yang pertama. Ini informasi yang pertama. Informasi kedua, kita melihat sini ada segitiga. Semua segitiga itu pasti total sudutnya, total sudutnya itu pasti 180 derajat. Itu udah pasti. Sehingga kita bisa bikin persamaan di sini. Yang pertama, persamaan pertama kita ambil dari sini. Ini berarti kan yang seperti aku bilang, P-10 derajat, P derajat dikurang 10 derajat, ditambah R derajat, itu pasti hasilnya 180 derajat. Karena dia garis lurus nih. Kayak yang informasi yang pertama nih yang aku bilang tadi. Selanjutnya, kita, sebentar, aku coba ubah warnanya aja. Nah, selanjutnya, ada segitiga di sini. Ini kan ada Q di sana ya. Tapi si sebelah sudut dalamnya ini kita nggak tahu. Maka bisa kita tulis juga 180 derajat itu adalah Q. Ini misalkan X misalkan. Q ditambah X gitu. Maka kita tahu nilai si X itu adalah 180 dikurang Q derajat. Oke. Udah nih, kita udah dapat dua, dua informasi penting buat nyari sudut yang ditanyakan adalah si R sama P. Dan diketahui Q-nya 60 derajat. Berarti, ntar dulu, ini persamaan kedua. Dari persamaan kedua kita dapat nilainya Q itu adalah 60, berarti nilai X-nya adalah 120 derajat. Maka sudut di sini itu adalah 120 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke informasi kedua. Segitiga itu total sudutnya pasti 180 derajat. Sehingga kita jumlahin 180 derajat sama dengan P derajat tambah X. X-nya itu berapa? 120. Terakhir adalah P-10 derajat. Ini kita pakai P-10-nya aja, teman-teman.
Nah, kayak gitu. Dari sini kita bakal dapat nilainya dia adalah P-nya bisa tambah P jadi 2P, terus 120 kurang 10, 110. Tambah 110, 180 derajat. Maka 2P, 100. Jadi kedua ruas kita kurangi sama 110, dapatlah di sini 70. Maka nilai P adalah 35 derajat. Oke, P udah ketemu teman-teman. Tapi kita masih punya PR untuk mencari si R. R itu yang mana? R itu yang ini. Cara nyarinya dari mana, Kak? Dari persamaan yang udah kita buat di persamaan satu ini. Kita masukin deh. P min 10 ditambah R sama dengan 180. Kita tahu nilai P-nya 35. 35 kurang 10 tambah R sama dengan 180 derajat. Maka kita dapat nilai R-nya adalah, wait, aku kecilin. Maka dari itu kita dapat nilai R-nya. Itu adalah 180 kurang 25. Atau 155. Jadi kita dapat 155 sama 35. Maka 155, maka jawabannya R kurang P adalah 155 dikurang 35. Jadi jawabannya adalah 120 derajat. Jawabannya yang E. Nah, kayak gitu teman-teman. Kira-kira ada yang bingung? Ada yang mau nanya? Aman? Kalau aman boleh reaksinya di chat. Possible nggak Kak 1 menit kerjain? Possible banget. Possible banget teman-teman. Ini ini aku kan ngerjain sambil sambil ngejelasin. Tapi kalau misalkan kalian lagi di UTBK, kalian tuh ngerjain di kertas bebas gitu kan. Kalian coba nulis cepat aja. Belajar nulis cepat. Itu bakal mungkin banget. Karena sepengalaman aku ngerjain PK itu, dari 20 soal, aku tuh kan 1 menit 1 soal ya PK. Itu pas udah nomor 20 tuh masih ada sisa waktu 7 menitan. Ada cara cepatnya nggak, Pak? Ini udah cara paling ininya sih, Clarissa. Jadi sebenarnya cara ini bisa kamu cepetin dengan cara ya udah kamu ingat segitiga itu 180 derajat, kamu rangkum dulu. Segitiganya itu persamaannya apa? Kita kan dapat persamaan segitiganya tuh ini 182P ini. Jadi dapat P-nya, P-nya masukin. Iya sih sebenarnya cara cepatnya ya tinggal kalian eh, ngasah buat nulis cepet aja. Karena kalau misalkan kita nentuin sudut kayak gitu, setauku nggak ada cara cepatnya. Paling cara cepatnya adalah kalian tahu ini 180 derajat. Terus kayak sudut berseberangan kayak gini. Ini sama ini. Paling kayak gitu yang bisa kalian ingat. Kadang bisa ngeblank bingung bikin persamaan ada tips nggak, Kak? Eh, Kalau persamaan sebenarnya lebih ke kalian gimana caranya memahami konsepnya aja sih, kayak ya kalian list aja dulu nih mana yang bisa jadi persamaan, mana yang enggak. Sembarang tetap total. Iya, segitiga sembarang tetap 180 derajat. Karena kalau misalkan segitiga siku salah satu sisinya kita tarik. Misalkan sisi sisi sampingnya kita tarik ke bawah gini. Maka eh, apa? Konsekuensinya apa? Sudut yang di sini X makin kecil, sudut X makin kecil, sudut Y makin besar, dan sudut Z juga makin kecil. Nah, pengurangan sudut di X sama Y sama Z itu ditambahkan ke Y. Jadi pasti tetap 180 derajat. Biasanya yang sering keluar bapak-bapak. Kalau segitunya sembarang yang sering keluar banyak sih sebenarnya. Dia random sih kalau PK diacak gitu. Yaps, tahu dasar dan rumusnya. Intinya itu. Jadi kan harus harus paham konsepnya dan kalian harus tahu apa aja yang informasi yang ada di dalam soal tersebut. Jadi kalian usahain dalam waktu 10 detik kalian udah ngelihat soal, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Simpelnya gitu. Oke, sekarang kita lanjut nomor 3. Diketahui 4 ekor kambing mampu menghasilkan 12 liter susu dalam waktu 4 hari. Dengan laju yang sama, berapa liter susu yang dihasilkan
8 ekor kambing dalam waktu 3 hari. Oke, ini kita pakai perbandingan senilai atau berbalik nilai. Tips ngerjain PKK, banyak latihan soal. Itu aja sebenarnya sih kunci. Senilai, oke. Karena senilai, ya udah sih kita tinggal tinggal gimana coba? Karena berarti kan gini ya, dalam waktu 4 hari. Enggak gitu. Karena dia 4 ekor kambing selama 4 hari mereka menghasilkan 12 liter susu, berarti per harinya mereka menghasilkan 3 liter. Jadi 4 ekor kambing itu ngasilin 3 liter susu per hari. Maka kalau 8 ekor kambing dalam waktu 3 hari, kalau 8, berarti kan 8 kok L sih, 8 kambing gitu. 4 kambing, 8 kambing, mereka ngasilin 6 liter per hari. Maka kalau di 3 hari berarti 6 dikali 3, 18. Mereka bisa ngasilin 18 liter dalam waktu 3 hari. Aman nggak? Apa aku kecepatan nih ngajarinnya? Jadi PK itu aman ya. Jadi PK itu kalian harus bisa ngerjain ngerjain soal dengan berbagai cara tercepat, alternatif tercepat. Karena PM kan kalian masih 20 soal 42 menit. Tapi kalau PK kan satu soal 1 menit. Jadi gimana caranya kalian mikir cara tercepat untuk mengerjakan suatu soal. 6 kali 3 dari mana, Kak? Ini. 6 itu dari 6 liter per hari. 8 kambing itu butuh, dia tuh bisa ngasilin 6 liter per hari. Terus tiganya itu dari ini. Kan yang diminta dalam waktu 3 hari. Menghasilkan berapa nih dalam waktu 3 hari? Kayak gitu, ayo. Jadi gini, aku coba tulis lagi biar. 6 liternya dari mana, Kak? Wah, 6 liter per hari dikali 3 hari gitu. Oh, paham. 6 liter dari sini. Karena kita tahu kan kalau 4 ekor kambing, 4 ekor kambing itu 4 kambing, dia itu bisa ngasilin 12 liter per 4 hari. Nah, berarti kalau misalkan gitu, ini bisa kita kecilin jadi 12 sama 4 bisa kita kita bagi 4. Jadi nanti sisa 3 liter per hari. Jadi 4 kambing itu 3 liter per hari. Karena dia minta 8 kambing, 4 ke 8 kan tinggal dikali 2 aja. Jadi ini pun kita kali 2 aja. Sehingga kita dapat nilai dia itu adalah 6 liter per hari. Kayak gitu. Oke, aman. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau ada yang belum paham, langsung chat lagi aja. Nah, ini juga seru. Kenapa aku bilang seru? Karena kita punya fungsi dan ada nilai X1 kali X2 di situ. Sebenarnya, selalu pacaran kenapa ya? Banyak-banyakin latihan soal aja sih. Nanti eh, nggak tahu, cek pembahasan, tulis ulang, kerjain, tulis ulang, kerjain. Kayak gitu nggak apa. Aku tuh juga ke sehari itu kan aku netapin target sehari minimal 100 soal. Kalau nggak 100 soal itu nggak main HP, nggak apa. Jadi nanti dari situ 100 soal kalau kalian 50 soal doang misalkan terus kalian 50 soal lagi mau ngerjain ulang nggak apa-apa. Ini materi akar akar fungsi ya. Betul. Jadi X1 kali X2 itu apa rumusnya? C per A. Dapat soalnya di mana, Kak? Banyak sih. Dapat soal mah di Twitter ada, dari teman ada. Cari cari teman teman ngambis aja. Biasanya mereka juga nyimpen-nyimpen soal. Yap, betul. Sekarang kita lanjut. Di sini kita ada fx kuadrat sama dengan 2fx ditambah 15. Fx-nya x min 4. Jadi gampang aja sih ini. Karena kita punya fx kuadrat sama dengan 2fx tambah 15. Kita substitusiin nilai x min 4 ke dalam sini semua. Jadi ini x min 4 kuadrat sama dengan 2x dikali x min 4 ditambah 15. Nah, ini buat kalian yang nggak tahu caranya, tinggal x-nya dikuadratin. Ini pertama kita kuadratin. Terus yang di tengah itu tinggal 2 dikali X dikali min 4. Jadi min 8X. Terus terakhir min 4-nya kita kuadratin. Jadi 16. Jadi jadinya di sini 2X min 8 tambah 15. Jadi kalau kalian hitung-hitung, ini jadinya X kuadrat ditambah 23.
Nggak bisa dicoret ya, Kak. Yang mana tuh yang dicoret? Yang mana kira-kira yang dicoret? Astagfirullah, ini 9, Neng. Aku salah. 7, 16 kurang 7. X min 4 kuadrat. Bukan 9. Iya, bener, Arif. Sorry, aku malah nangkepnya ditambah. Udah sih, dari sini kita bakal dapet A, B, sama C. Karena rumus dia itu C per A, C-nya berapa? 9, A-nya berapa? 1. Maka jawabannya 9. Jadi kan nggak perlu memfaktorin. Kalau X1 kali X2 itu rumusnya C per A. Kalau X1 tambah X2 itu rumusnya adalah negatif B per A. Sebenarnya dua ini aja yang kalian kalian harus ingat. Rumus cepatnya. Ya kan nggak perlu kalian faktorin lagi, kalian harus nyari X. X yang satu-satu nggak perlu. Ada lagi sebenarnya X1 kurang X2, tapi nanti pakai akar dia. Kalau nggak salah akar akar B per A. Kalau aku nggak salah ya. Aku agak lupa. Tapi yang paling sering keluar tuh X1 kali X2 sama X1 tambah X2. Oke, aman? Boleh komen? Aman, kalau aman, aman. Boleh. Oke. Suatu tes masuk PTN terdiri dari 180 soal. Jika jawaban benar, skornya 4. Ini informasi. Kalau salah min 1. Kalau kosong, 0. Janet ngerjain 150 soal doang nih. Dan mendapat skor 530. Berapa banyak soal yang dijawab Janet salah? Oke. Dari 180 soal, si Janet cuma ngerjain 150. Berarti dia 30 soal kosong. Pertanyaannya, ketika kita dapat 150 soal, nilai maksimum kalau dia benar semua, itu kita kali 4, 600. 600. Tapi kita nggak perlu ngitung sampai 600 terus kita kurang-kurang terus sampai dapat 530. Kalau dari aku, cara paling cepatnya adalah mencari angka yang mendekati 4 kali berapa yang mendekati 530. Aku punya misalkan angka 5, kalau 500, 540. 540 itu bisa teman-teman dibagi 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 100, 35. 135 teman-teman. Tapi 135 ini dapatnya 540 bukan 530. Sekarang kita ingat informasi kalau dia salah skornya dikurang satu. Berarti kan dari 135 soal yang benar pasti karena dia ngerjain 150 soal maka ada 15 soal yang salah. Maka 135 kalau kita kurang skor dia sorry 135 benar 15 salah maka skor dia yang 540 ini kita kurang sama 15. Maka skor dia itu 525. Ternyata nggak 530. Jadi dari 530 skor tadi, kita cari pendekatannya dulu. Pendekatannya itu ketemu di 540. Kak, 540 kita nentuinnya gimana? Kita cari aja skor yang bisa dibagi 4 nih. Jadi kita fokus dulu sama yang benernya berapa kira-kira yang paling mendekat. Nah, karena kita tahu 135 soal bener ternyata masih belum bisa untuk nemuin 530. Sekarang kita naikin satu. Kita anggap ketika dia benernya itu 136. Kalau 136, maka dia total skornya itu berapa? 5, 4, 4. Maka dia ada salah 14. Ketika salah 14, berarti ini kita minus 14. Ketika kita tambahin, hasilnya 5, 30. Oh, ternyata ketemu. Berarti total salahnya itu ada 14. Ada yang bingung nggak? Coba.
Harusnya harusnya kan ada pertanyaan sih kayak kok nentuinnya gimana gimana gitu. Intinya gitu. Jadi kalau ada soal kayak gini, kalian cari pendekatan skornya. Kalian cari nih, aku coba jelasin ulang. Jadi kalian langkah awalnya, pertama kita cek dulu. Dia ada 30 soal kosong. Oke, berarti ini informasi yang ya udah selesai sampai di sana. Dia nggak ngerjain 30 soal. Karena dia kalau kosong itu nggak mempengaruhi apa-apa, dia kan kalau kosong skornya nol ya udah gitu. Itu nggak perlu kita terlalu pusingin. Sekarang kita fokus ke soal yang benar. Dari 150 soal, ya kan, dari 150. Yang kalau dikali 4 dari bilangan nih, dari bilangan gini, dari 0 sampai 150 soal benar, yang kalau misalkan X ini dikali 4 hasilnya mendekati lah, mendekati 530 atau enggak kurang dari atau lebih dari nggak apa-apa sih. Tapi saranku karena dia kalau salah minus, kalau salah minus, kita cari yang lebih besar. Jadi gini, nanti kan dari sini kalian dapat X-nya itu 530 dibagi 4 berapa? 530 kalau dibagi 4 kisaran 125 tambah tambah 7 132 setengah. Bener nggak aku? 125 ditambah sorry 127 nggak sih? Kan kalau 500 itu 125 ya dibagi 4. 30 kita bagi 4 7 setengah. Oh bener 132,5. Jadi nilai X itu harus lebih besar dari 132,5 teman-teman. Oh nantinya gitu Kak. Coba diulang. Nah itu oh nggak ini ya sekarang. Nah jadi nilai X-nya ini bilangan yang eh, apa ya si X ini kan jumlah soal benar ya. Jumlah soal benarnya ini harus lebih besar dari 132,5. Biar nilainya dia itu lebih besar dari 530. Ini asumsi kita belum dikurangin sama jumlah soal yang salah. Ketika kita dapat nilainya 132,5, sebenarnya ini kalian mau nggak mau harus nyari satu persatu. Mau nggak mau. Makanya aku tadi ngasih ngasih alternatif dari 530 ini, yang paling enak itu sebenarnya langsung 540 yang bisa dibagi 4 kan. Ini kalau kita bagi 4 kan enak ya. 135 gitu. Atau cara kalau kalian mau nyoba satu-satu, tapi konsekuensinya kan ngitungnya harus cepat. Nih, kalian coba aja satu-satu dari sini. Ini kalau 14 salah berarti benarnya berapa? 136. Ini berarti 135 benernya. Ini 134, ini 133, ini 132. Nah, ini tinggal kalian kali 4, terus dikurangi 14, terus 135 dikali 4 dikurangi 15, dan seterusnya. Itu kalau kalian mau ngitung manual. Jadi aku kasih tahu cara ngitung manual dan cara ngitung ininya. Sampai sini masih ada yang bingung nggak? Kalau bingung nggak apa-apa, ditanyain lagi. Karena ini soalnya lebih ke soal ini sih, lebih ke soal teknis sih. Kalau alternatifnya tadi gimana Kak? Alternatif yang mana tuh? Coba Kak pakai cara yang 544 aja. Nah, jadi teman-teman tahu kan 540 ini tuh aku ngambil pendekatan yang dekat sama 530 yang enak dibagi 4. Kok kenapa dibagi 4? Soalnya satu skor benar itu nilainya 4. Jadi kita nggak merhatiin salahnya dulu. Kita nggak merhatiin skor salah. Kita merhatiin skor benar dulu nih. Kira-kira kalau dia benernya kalau 530 kira-kira maksimal benernya dengan kita anggap dia nggak ada yang salah itu berapa? Oh ternyata 135 soal. Kenapa nggak salahnya 70 langsung ya? Karena min satu. Kalau misalkan kamu kayak gitu,
Berarti kan soal benernya 80. 80 kan. 80 kalau kamu kali 4 berapa? Nggak bisa kayak gitu karena kita ada skor benar dan skor salah. Kalau skor salah doang bisa kayak gitu. Tapi masalahnya kalau misalkan dia langsung salahnya 70 dari 180 soal tadi, kita masalahnya ada 30 soal yang kosong. Jadi kita harus ninjau secara soal yang memang udah nggak ada skor yang nggak ada jawabannya. Maksudnya nggak ada jawabannya, dia nggak ngejawab. Dia nggak ngejawab kan 30 soal. Dia cuma jawab 150 soal. Nah, kita fokus ke 150 soal ini. Terus dari sini 540 soal tadi, 540 soal, 540 skor tadi, pendekatannya itu dia berhasil menjawab 135 soal yang benar. Tapi ingat, dia tuh ngerjain 150 loh. Berarti masih kurang 15 soal yang salah. Ketika 15 salah, skor dia otomatis ngurang dong. Soalnya setiap salah itu dikurang satu. Berarti 540 ini kita kurangi sama 15. Jadinya 525. Ternyata ini belum sesuai teman-teman sama 530 tadi. Karena dia bilang dapat skornya 530 kan. Tapi di sini kita cuma dapat 525. Pertanyaannya berarti bukan 135 soal yang benar. Sebenarnya dari 525 kalau udah tipis kayak gini, kalian tinggal nambahin satu aja, nambahin satu lagi kalau emang dia nilainya kurang. Maksudnya kan 525 ke 530 berarti kurang 5. Nah, berarti kalian tambahin lagi satu, tambahin satu. Kalau misalkan kalian dapatnya lebih tinggi, misalkan skor yang kita pengen cari 530, tapi kalian dapat 540. Oh, berarti si benernya kita kurangin. Kayak gitu. Ah, dari sini barulah kalian bisa tahu, oh ternyata bukan 135 soal yang jawabannya benar, teman-teman. Berarti lebih dari 135 soal. Ya udah, kita coba 136. Ketika kita coba 136 soal benar, terus kita kali 4, hasilnya berapa? Hasilnya total 544. Dari 136 soal ini, karena dia ngerjain 150 soal, maka ada 14 soal yang nggak kejawab. Dan dia bernilai min 1. Maka kita dapat nilai dia itu adalah min 14. Ketika kita operasikan hasilnya 530. Jadi jawaban tepat yang A. Ehm, itu juga boleh. White. Coba aku cek. 4 4 berarti 3. 3, 6. Nah, permasalahannya kalau kamu pakai cara seperti itu, coba ketika kamu hitung, nilai Y-nya itu 3Y sama dengan berapa? 3Y sama dengan 70, Y sama dengan 20. Nah, Y sama dengan 20 kan? Tapi jawabannya di sini Y sama dengan 14. Kenapa bisa kayak gitu? Coba. Kalau kalau kita pikir kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya letak letak nggak tahu nggak letak salahnya dari persamaan itu apa? Letak salahnya, bentar deh. Kalau langsung dijumlah 3x 5x sama dengan 680. Berarti x sama dengan 34. Muhammad Aquila, kamu kalau pakai cara itu salahnya ketemu nggak 14? Kalau kita nyobain ke option jadinya lebih cepat nggak? To be honest, aku waktu ngerjain PK, ada soal yang aku pakai rumus kayak gini. Ada yang aku coba satu per satu. Dan kadang lebih cepat, kadang nggak. Tapi jujur-jujuran, dari 20 soal, aku cuma bisa ngerjain 15 soal. Karena apa? Karena 5 soalnya itu di luar nalar. Ngitungnya harus lama. Nah, 5 soalnya aku nembak. Tapi kalau PM aku yang nggak bisa jawab cuma 2 soal doang. Dan feelingku 2 soal itu yang salah. Tapi kalau PK, kalau kalian nemuin cara paling cepat, jangan terlalu matokin nama rumus. Kalau emang kalian ketemu cara cepatnya, udah langsung pakai cara cepatnya. Kalau kalian nangkep konsepnya pakai pakai manual, oke pakai manual. Oh iya dapat pakai persamaannya. Dapat kah? Ini lumayan simpel ya. Nah itu juga bisa sih.
Itu kalau kalian pakai persamaan gitu juga nggak apa-apa. Itu sama kayak kalau kalian ngitung, mungkin kalian pernah ada tahu soal bagasi pesawat. Bagasi pesawat juga bisa pakai gitu. Boleh, boleh pakai persamaan gitu berarti boleh. Nah, mungkin itu tuh. Teman kalian ada yang nemu cara cepatnya. Coba ya kita coba. Itu boleh pakai persamaan. Jadi soal-soal kayak gini bisa pakai persamaan, bisa pakai ngitung kayak gini, bebas sih. Senyaman kalian aja sebenarnya. Kak, 544 jadi 14 gimana caranya? Wait, aku juga mau ngitung nih. Tadi gimana? Tadi kata Aquila, kita pakai 4x min y sama dengan 530. Kak, itu 4x sama min y dari mana? 4 ini adalah total poin kalau benar, min 1 ini ketika dia salah. Seperti itu. Terus x plus y-nya sama dengan 150. X plus y ini jumlah benar dan jumlah salahnya. Kalau kayak gini, ini kita kita jumlah. 5x sama dengan 680 ya. Maka nilai x-nya itu 30, sorry. Satu, oh iya ketemu langsung 136. Iya, bisa. Bener gak sih? 680 dibagi 5. 680 dibagi 5 tuh kayak dikali 2. 120 tambah 16. Iya bener, 136. Iya, itu juga bisa. Itu lebih cepat. Kak, itu 54 tuh bisa jadi 14. Itu 14 tuh total salahnya. Pakai ini aja deh. Pakai cara yang teman-teman kalian bilang tuh. Bisa bisa kayak gitu. Asalkan asalkan gini. Aku ngingetin satu, kalau pakai cara ini, nih ya, ini aku reminder. Kalau pakai cara ini, jangan sampai kalian salah nempatin koefisiennya. Jangan kalian ngebandingin dua hal yang nggak sebanding nilainya. Maksudnya gimana, Kak? Misalkan aku di sini ada skor 4, 4, 4 dikali X itu adalah jumlah benar, ya kan? Tapi jumlah benar. Tapi kalian di X berikutnya, kalian nganggap X ini adalah misalkan total soal. Nah, ini kan bakal hancur coba, bakal hancur persamaannya. Jadi harus sebanding. Nanti kan mungkin bakal ketemu juga soal bagasi, bagasi pesawat. Nanti ada soal kayak ketika dia bawa 6 koper besar, terus ada koper kecil, dia berapa kilo, terus maksimal maskapai itu bisa membawa berapa koper. Nah, itu juga bisa. Nanti pakai X plus Y sama dengan 150. Dengan asumsi X itu koper besar, Y itu koper kecil. Tapi baik lagi, aku reminder, jangan sampai kalian salah atau nggak konsisten buat nempatin siapa sih koefisien yang nempel sama si X ini. Si A-nya ini jangan sampai berubah-ubah. Kalau sekali memang koper besar, kayak di sini, kalau memang sekali itu jumlah benar, ya udah jumlah benar terus. Jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik bakal hancur persamaan. Seperti itu. Terima kasih, Aquila. Jadi kayak gitu. Kak, 54. Aman nggak? Atau masih ada yang bingung? Aman nggak? Oke, kita lanjut ke nomor 6. Manakah tabel berikut yang merupakan fungsi dari X ke Y? Right. Hmm, setahu aku harus konsisten sih. Setahu aku harus konsisten. Maksudnya konsisten gimana, Kak? Kalau X-nya naik, Y-nya ikut naik. Atau kalau X-nya naik, Y-nya turun, turun terus. Nggak naik turun. Ada yang punya ide, teman-teman? Berikutnya merupakan, ini salah sih. Ini juga salah. Soalnya nilai X-nya ada dua. Ini juga ada dua. Ini juga ada dua. Nah, ini juga ada dua. Berarti harusnya jawabannya yang A sih. Tapi tapi permasalahannya si Y-nya ini jadi ada dua juga dia. Y-nya bisa bisa satu sama satu ketemu di X-nya min 2 sama satu. Tapi bisa juga, bisa bisa terjadi juga. Kalau misalkan ini fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu
memotong memotong suatu sumbu X di dua titik, satu titik, dua titik. Dan di sumbunya itu cuma di satu titik doang di sebelah sini. Tapi kalau fungsi linear, dia nggak mungkin. Dia pasti X satu titik, Y satu titik. Misalkan aku punya gini. Nah, ini di Y satu titik, di X satu titik. Jadi jawabannya yang A. Tapi kalau dia yang nggak mungkin itu sih, wait, kebalik jangan aku. X-nya harusnya berarti berarti yang nggak boleh double Y-nya. Berarti yang nggak boleh double Y-nya teman-teman. Wait. Tapi Y-nya double semua sih. Harusnya benar sih. Harusnya sih si X-nya yang nggak boleh double. Tapi hasilnya kalau kayak gitu. Oh, benar-benar. Sorry, X-nya boleh double nih. X-nya boleh bukan double, maksudnya ada di dua titik, tapi hasilnya tetap di Y-nya di satu titik, di satu sama satu. Kayak gini, ini kan X-nya ada di titik satu, titik dua, tapi kan Y-nya tetap di titik nol nih di sini, di garis ini. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang A. Semuanya Y-nya double. Iya, berarti si X-nya yang double double. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya? Oke, Kak, ini sampai jam berapa? Sampai jam 16.30. Oke, paling gitu. Ini untuk soal PK. Nah, kita bakal lanjut ke soal PM. Tapi sebelum itu ada yang mau Kak Mega sampaikan terlebih dahulu. Boleh Kak Mega? Iya, thank you Kak Abi. Gimana nih Dek belajar PK-nya sama Kak Abi? Pusing nggak? Panas nggak? Gimana gimana? Atau bisa di kolom chat deh kayak Kak ternyata seru Kak. Oh ternyata nggak sesulit itu ya Kak gitu. Oh Adi Barta nih kebakaran. Albert aman. Oke lapar Kak belajar BK. Kalau yang puasa mungkin mau nggak mau harus nunggu ya Dek gitu. Tapi kalau yang lagi nggak puasa nggak apa-apa kok sambil minum sambil nemil gitu nggak apa-apa kok. Nah, Zini bener dek mau nggak mau harus nunggu sih. Oke, alhamdulillah mantap Kak. Oke siap. Eh, nah belajar sama Kak Abi ini itu kita juga ada program dek namanya Super Intensif SNBT dari Haro Education. Nah sebelum ke belajar PM aku izin jelasin bentar ya untuk program kita gitu. Oke. Nah, untuk program super intensif sendiri, Dek, program ini berjalan selama 2 minggu, yaitu start tanggal 7 besok setelah Hari Raya sampai tanggal 20 eh, April. Karena kan 23 kalian udah SNBT ya, jadi sampai tanggal 20 April, Dek, gitu. Nah, fasilitasnya apa aja sih dari program super intensif SNBT Haro Education? Dan, oh iya, sebagai informasi ini batch kedua ya kita mengadakan super intensif SNBT sebelumnya kita mengadakan juga di bulan Februari gitu Dek. Nah fasilitasnya apa aja? Yang pertama akan pembahasan soal seperti yang Kak Abi tadi bahas. Nah, kita fokusnya drilling soal karena kan udah 1 bulan ya menuju SNBT, jadi memperbanyak bahas soal itu lebih penting, Dek. Terus yang kedua, pembelajarannya akan melalui Zoom meeting kayak yang sekarang dan akan kita rekam juga kayak yang sekarang dan kita upload gitu. Nanti materi dan soal itu udah kami sediakan semua, pun kalau dari kalian ada yang mau ditanyakan soal di luar materi SNBT yang udah kita sediakan itu sangat boleh banget, Dek, gitu. Dan nanti bakal ada grup WA-nya juga antara tutor sama siswanya. Jadi bisa tanya kapan aja, tanya apa aja. Nggak cuma materi kayak tanya kehidupan kampus dan seterusnya. Nah, next-nya nih. Untuk siapa aja sih Kak sorry, apa aja sih Kak jadwalnya kapan aja? Nah, seperti yang aku bilang kita start tanggal 7 sampai tanggal 20. Nah, kita start belajarnya hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan per pertemuan itu satu subtes. Kayak hari Selasa, PU, hari Rabu, PK, Kamis, LBI, Jumat, LBI, Selasa lagi PPU, dan seterusnya. Gitu, Dek.
Nah, nextnya siapa aja Kak yang ngajar? Yang pasti ada Kak Abi ya, yang ngajar untuk spesialis PK sama PM-nya Harun nih. Nah, terus aku juga bakal in charge di sini. Karena aku udah 4 tahun nih megang untuk SNBT di Haro Education. Nah, aku bakal in charge di PU sama PPU dan ada Kak Tiara untuk mengajar LBI sama KBM dan yang terakhir Kak Afiza. Kak Afiza akan mengajar bahasa Inggrisnya deh gitu. Nah, next untuk biayanya sendiri berapa, Kak? Untuk biayanya sendiri, kita untuk pembelajaran tersebut itu khusus yang mengikuti sesi hari ini itu hanya 79.000 Dek gitu. Nah, untuk pendaftarannya bisa langsung hubungin aku ya di nomor yang tertera gitu. Nah, jadi S- eh, habis ini, jika kalian ada yang tertarik untuk ngikutin sesi super intensif ini, belajar lebih banyak sama Kak Abi, sama aku, Kak Tiara, ataupun Kak Afiza, bisa hubungin aku ya di kolom chat atau nanti di grup para Sobat Haru juga bisa nih tanya-tanya gitu deh. Baik, kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat deh, atau bisa move ke Kak Abi ya. Oke, dari Joriko Bimo. Bimo bakal ada ngerjain latsal sendiri nggak, Kak? Kita bakal kasih bang soal deh untuk kalian kerjain sendiri dan kalau ada yang kesulitan bisa langsung tanya ke grup tersebut. Kita pasti senantiasa untuk ngejawabnya gitu. Nah, untuk ke apa pembelajarannya sendiri fokusnya drilling soal ya. Gitu Bimo. Oke, ada lagi Kak yang mau ditanyain bisa satu dua pertanyaan deh sebelum move ke PM sama Kak Abi lagi nih. Eh, halo, bentar. Oh, baik Bimo. Kalau request materi bisa Bimo. Nanti sebelum pembelajaran kita bahas materi tersebut, terus balik lagi ke drilling soal ya. Yang terpenting request materinya jangan hari H pembelajaran gitu. Oh ya FYI juga, nanti di grup kelas intensif ini, super intensif ini, kita bakal kasih drilling soal juga nih setiap hari untuk kalian supaya makin on track nih untuk mencapai PTN impiannya gitu. Jadi di grup WA-nya pun kita juga pasti kasih latihan soal buat kalian kerjain terus gitu deh. Oke, mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini ya. Aku izin share nomor WA aku kalau dari kalian ada yang mau tanya selesai pembelajaran PM ini. Nah, nanti bisa chat aku lagi gitu. Nah, sedikit info juga. Nanti kan kita setelah ini belajar PM. Nah, setelah PM nanti kita bakal ada post test ya. Post testnya bakal ngerjain soal quizzes dan ini bakal kita ranking nih. Nanti yang juara satu dari ranking soal quizzes ini bakal dapat free super intensif SNBT. Nah, jadi harus nyemak ya, harus bareng-bareng belajar sama Kak Abi. Baik, mungkin aku balikin lagi deh ke Kak Abi untuk move ke soal PM, Kak. Silakan Kak Abi. Oke, makasih Kak Mega. Nah, itu teman-teman, yang teman-teman Hmm, yang sama-sama tertarik, Kak. kalau misalkan, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ngerjain nggak bisa nih, kalau sendiri harus diajarin atau butuh temen gitu, boleh banget kita belajar bareng-bareng di super intensif ini. Oke, paling kita sekarang lanjut ke penalaran matematika. Nah, sejujurnya aku lebih tertarik buat ngerjain soal penalaran matematika dibanding penalaran kuantitatif. Tapi tetap tiga PU PKPM ini tetap jadi pondasi awal aku buat lolos ke ITB. Nah, kenapa Kak PM itu lebih menurut aku lebih ini? Karena PM itu kalian bisa ngerjain pakai penalaran matematis kalian. Jadi kalian nggak perlu terpaku sama rumus. Contoh, kalau misalkan soal PK tuh ada yang pakai matriks, ada yang pakai logaritma. Itu kan harus terpaku sama rumus. Tapi kalau penalaran matematika, kalian bisa ngerjain sebebas kalian dan secepat kalian gitu. Aku kasih contoh di sini. Nih, kita ada, ini mungkin teman-teman bisa baca dulu. Dia tuh ada 3 murid. Nah, terus dimulai jam 7. Terus ini adalah ininya. Mereka tuh muterin, si A ini muterin 12 menit satu putaran. Si B X menit, C itu 9 menit. Nah, pas pukul 9.24, ketiga pelari ini udah ngelewatin sebanyak 4 kali.
Oke. Nah, sebenarnya ketiga pelari sudah melewati garis start secara bersamaan sebanyak 4 kali. Oke. Jadi kayak gini teman-teman. Cara-cara cepatnya, kan dia mulai jam 7 pagi. Dia selesai jam 9.24. Fokus di sini dia makainya menit. Berarti ini kita ubah ke menit. Dari jam 7 ke jam 9.24, berapa menit teman-teman? Kan ada 2 jam 24 menit. Nah, benar kata Albert. Ini tuh totalnya 144 menit. Sebenarnya dari sini kita udah bisa tahu kalau dari pilihan ini mana yang kira-kira bisa ngebagi 144. Karena kan ini 12 menit sekali ya udah berarti 144 dibagi 12 maka dia 12 kali. Dia udah muterin 12 kali nih si A. Si C 144 dibagi 9. Ya kan si C kalau si C dibagi 9 gitu. Dia udah berapa kali nih muterin? Berarti 90 sama 6. 9 10 tambah 6 16 kali. Nah, berarti kalau kalau kayak gitu, maka untuk si X ini mau nggak mau juga harus bisa ngebagi dia jadi bilangan bulat. Jawabannya apa? Nah, teman-teman udah pada tahu jawabannya 6. Nah, PM tuh kayak gini soalnya. Dan tapi trikinya PM, kalau kalian sekali nangkap salah soal, di cerita kalian sekali aja salah nangkap soalnya, bahaya. Ke belakangnya bahaya. Jadi saranku kalau kalian udah nggak nemu konsep dalam waktu 10 detik, kalian bingung, langsung lewatin soalnya, skip soalnya. Jangan 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 penasaran, jangan kepo jawaban kalian itu ketemu apa enggak, karena itu benar-benar membunuh waktu kalian. Itu benar-benar membunuh. Itu saran dari aku gitu. Soalnya nanti kalau kalian udah lewat, udah sampai nomor 20 kalian balik ke yang belum, biasanya ketemu. Kok ketemu, Kak? Jangan ditembak dulu, Albert. Eh, Dikosongin aja dulu. Nanti pas sudah di akhir, kalian balik lagi, kalian coba kerjain ulang. Kalau emang dikerjain semenit belum kelar, eh, baru nembak. Bisa. Kata siapa nggak bisa di back? Bisa kok. Bisa. Nanti pilihan layarnya gini loh. Jadi kayak kotak. Ini kotak nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor 4. Ntar bisa kalian klik. Hoax itu Albert. Kata siapa nggak bisa di back? Waduh. Apa emang diganti ini aturannya? Tapi bisa kok. Ya kalau waktunya udah habis nggak bisa di back. Subtesnya, iya kalau subtes nggak bisa. BTW kalau soal 160 itu udah semua materi, Kak. Iya, 160 itu berarti total semua soal PU, PK, PM, LBI, LBE, PPU, PBM. Bisa kok, bisa di back kok. Cevi cabang. Wih, Cevi kamu mau masuk STR, Cevi? Oh, masih bisa ya, guys. Bisa, bisa. Rasa aku dapat info tadi diisengin gitu, nggak bisa balik. Nggak. Hoax. Kalau balik subtes nggak bisa, benar. Karena nanti setelah misalkan PM kelar, buat masuk ke, kan nanti diacak ya. Dari, kalian tuh sistemnya ngacak dari PU, PBM, PPU nih, 4 ini. Nanti kalian diacak. Mana yang nomor satu, mana yang nomor dua, mana yang nomor tiga, mana yang nomor 4. Terus nanti setelah diacak, kalian pas ke literasi, ada LBI, LBE, sama PM, ntar kan diacak lagi tuh. Diacak lagi. Satu, dua, tiga lagi. Nanti ketika PM ke LBI misalkan, ini di sini tuh kalian bakal pisah room gitu. Jadi nggak bisa di back. Tapi kalau masih dalam satu soal, misalkan PM, kalian back ke soal nomor satu ke nomor dua, dari nomor 20 kalian mau balik lagi ke nomor satu bisa. Kayak begitu. Jadi jangan termakan hoax. Aman? Aman gak, Albert? Oke. Nomor dua, jika kecepatan rata-rata pelari A adalah 2 meter per detik, maka panjang lintasan. Nah, ini gampang sih. Kan si A itu dia 12 menit ya, 12 menit sekali. 12 menit per putaran. Kalau misalkan kecepatan dia 2 meter per detik per second, ini enggak gitu. Maksudnya ini 12 menit gitu. Nah, si 12 menit ini kita bikin ke second dulu. Jadinya berapa tuh? 600 tambah, berarti 720 detik.
Jadi si A ini 720 detik dalam satu putaran. Maka kalau 2 meter per second berarti dia bisa nempuh 1440 meter atau 1,44 kilometer. 12 menit itu apa, Kak? Ini loh. Ini si A itu 12 menit sekali. Jadi 12 menit buat satu putaran. Mm-mm. Gimana, Rangga? Aman nggak? Saya bukan jawabannya, Kak. Iya, betul. Akuila. Ketika pengerjaan soal dan masih ada waktu, sih mengerjakan soal di nomor sebelumnya walau di subtes yang sama. Hah? Serius? Coba ntar aku cek deh. Cuman di angkatan aku bisa kok. Serius, aku nggak bohong. Coba ntar aku cek ya aturan barunya. Cuman setauku tetap bisa. Soalnya kalau kayak gitu itu ngerugin banget. Ngeruginya karena kalau kalian lagi ngeblank, kalian lagi panik, tamat riwayat kalian. Aman, tapi kalau semisal diambil 9 bisa, Kak. Hah? Ini yang hoax tadi nggak sih? Iya, itu hoax kok soalnya. Soalnya bisa kok. Asli deh. Wah, kalian jangan menyebar ketakutan. Aku pun jadi takut kalau kayak gitu. Kamu mau nanya yang tadi 144 per X, kenapa X-nya 6? Karena 144 itu yang bisa dibagi, yang hasilnya bilangan bulat. Kan kalau 144 dibagi 5 hasilnya koma. Dibagi 7 pun hasilnya koma. Dibagi 5 nggak bisa, dibagi 7 koma, dibagi 10 juga koma, dibagi 13 juga koma. Yang hasilnya bilangan bulat itu cuma sih 6. Kayak gitu. Jadi kalau nggak gini, simpelnya kalian adalah nyari KPK-nya. Cari KPK-nya selesai. Sebenarnya gitu. Ini bisa kalian cari KPK-nya 272, 236 gitu kan. Terus 218. Tapi bakal bakal panjang sih. Cuman aku lebih suka ngenalar kayak gitu. Tapi kalau kalian pakai KPK juga bisa. Kalau dilihat dari tryoutnya yang bersebaran juga masih bisa skip atau back. Emang iya, emang itu hoax. Aman, tapi kalau misal diambil 9 bisa, Kak. 9 apanya? Diambil 9 apa? Oh, lanjut, Kak. 20% Kak. Ah, oh, ini ya. Babe adalah orang yang melek finansial. Ia mendapatkan uang dari bank 12.500. Eh, serak. Iya, 12.500. Setelah setahun uangnya jadi 15 juta, maka uang tersebut bertumbuh karena bunganya sebesar ya udah tinggal 15 juta per 12,5 kali 100%. Sorry, ini nggak 15 juta, tapi 15 juta dikurang 12,5 gitu. Maka hasilnya berapa? Maka hasilnya adalah 2,5 per 12,5 dikali 100%. Maka kalian bakal dapat ini seperlima. Seperlima kali 120%. Kayak gitu. Jadi tinggal kalian kurang uang 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 sesudah sama uang sebelum. Hah? Wah, wait. Aku kecepatan ya. Maklum, ini aku jadi feel-nya tuh feel berasa ngerjain UTBK beneran lagi nih. Jadi uang sebelum sebelum sorry, uang setelah dulu, uang setelah dikurang uang sebelum per uang sebelum dikali persentase. Dikali persentase, dikali 100%, sorry. Dikali 100%. Maka nanti hasilnya adalah persentase. Persentase si X. Nah, X ini yang kita cari. Maka 15 juta, jutanya kita hilangin deh. Jadi 15 dikurang 12,5, biar nggak panjang-panjang. Terus uang sebelumnya 12,5 dikali 100%. Nanti kan jadinya 2,5 per 12,5 kali 100%. Ini 2,5 itu kan per 12,5 1/5. 1/5 dikali 100%. 100% dibagi 5 berapa? 20%. Kayak gitu. Aman gak, Rangga? Teman-teman yang lain aman gak? Oke. Lanjut. Berlaku ke semua soal cari bunga, Kak. Mostly ya. Nih, contoh lagi nih.
15 juta, bunganya 12% per tahun. Setelah beberapa tahun, mengambil seluruh tabungannya sebesar 16,5 juta. Maka lamanya Bima menabung adalah, ini juga sama sih. Ini malah lebih enak. Kalau dari aku, kalau udah kita tahu bunganya 12% per tahun, maka ini kita ubah per bulan. Karena 12% per tahun itu kan 12 bulan. Maka satu bulan itu 1%. 1% per bulan. Nah, kita coba lagi. Tadi uang setelahnya dikurang 15 per 15 itu kan dikali 100%. Wait. Sebenarnya cara paling enaknya itu ini enak sebenarnya sih. Jadi nanti kan ini hasilnya adalah berapa? Hasilnya ini kan 10%. Nah, terus tinggal 10% ini kan ini 1% per bulan, maka 10% dibagi 1% per bulan, hasilnya adalah 10 bulan. Kayak gitu. Aman tidak? Aman tidak? Berlaku Rangga. Mostly mostly berlaku, tapi beberapa soal mungkin ada yang bunga bertingkat. Bunga bertingkat enggak? Bunga bertingkat kan harus ngitungnya, bisa sih pakai cara kayak gini bisa. Tapi kalian harus ngitungnya berkali-kali. Nanti uang setelahnya jadi berubah, uang setelahnya jadi berubah. Bunga majemuk, iya. Bunga majemuk ya. Bunga majemuk, bunga bertingkat, aku lupa bedanya apa. Apa sama ya bunga majemuk. Pokoknya yang, jadi uang setelahnya itu bakal mempengaruhi bunga setelahnya. Jadi kayak 10% dari 1 juta kan 100.000. Uangnya kan jadi 1.100.000. Nanti bunga 10%-nya itu bukan dari 1 juta, tapi dari 1.100.000 tadi. Cara nyari presentasinya gimana tadi, Kak? Persentase apa tuh? Persentase bunganya atau persentase uangnya nih? Kenaikan uangnya. Ini tuh 10% ini tuh ke, eh, kenaikan uang. Kenaikan uangnya. Kak, kasih tips kalau ngerjain PKPM di target berapa? Aku suka lupaan. Kalau aku 100 soal minimal. Nggak 100, aku nggak main ML, nggak main game. Dan itu aku ngerjain pagi sampai sampai malam. Iya sih. Tapi 100 tuh menurutku kalau kalian mau dapat skor sampai 800 plus mau 1.000 gitu, itu nggak mustahil sumpah. Ngerjain ngerjain PKPM tuh kalau kalian sering ngerjain tuh gampang banget. Aku nggak bohong. Aku dulu bingung kan, tapi semakin sering ngerjain jadi semakin enak gitu. Karena soalnya gitu-gitu aja kok. Soalnya berulang-ulang aja. Jadi saranku 100 soal, 100 Kak, ikut tryout sering nggak? Nggak, aku jarang ikut tryout. Paling selama 1 tahun itu aku ikut tryout cuma 8 kali mungkin. Karena menurutku kalau kita banyakkan tryout tapi kita banyak yang kita nggak tahu, malah berantakan. Jadi saranku kan 100 soal ngerjain, terus semakin lama soalnya di banyakin latihan soal, sekalian kalian nyobain nih paket soal. Misalkan ada 20 soal nih. Dari 20 soal ini kalian coba pakai timer. Terus kalian kalian list yang salah yang mana, yang salah yang mana. Terus nanti aku biasanya di buku tuh aku coret. Oh, aku 15 soal benar, 5 soal salah. Berarti ini kira-kira dapat skor berapa? Kayak gitu biasanya gitu. 100 per hari mulai dari berapa UTBK. Aku sebulan mungkin. Karena bulan-bulan sebelumnya aku lebih banyak nikmatin hidup sih karena udah di SMA kan udah akhir-akhir. Tapi ya tetap belajar juga tapi nggak seintens itu. Tapi dulu aku sampai segila itu sih karena emang karena aku sadar aku milih ITB dan jurusanku juga di fakultasku itu paling tinggi di ITB. Jadi kayak kalau aku nggak belajar aku bakal bakal ini akhirnya aku sampai sehari itu bisa belajar 12 jam lebih. Kak, buat backup rate rata-rata LBE-nya yang kurang berarti back yaps, yang kurang berarti di jurusan. Nah, gitu. Itu benar, Albert. Jadi karena aku lemah di LBE, fun fact LBE ku tuh nggak nyampe 600. Jadi di tapi kalau PBM PPU itu di hampir 700, hampir tapi nggak nyampe 700. Tapi yang gede itu di PU PKPM. Itu rata-ratanya sampai 800-an. Jadi kayak gitu. Aku kenapa ngambil teknik teknik elektro karena LBE-nya di pembobotannya itu kecil. Kalau misalkan aku lemah di LBE tapi aku nyari jurusan yang LBE-nya tinggi, aku bunuh diri.
LBE nerawang. Tapi soal LBE di tryout sama di soal asli itu lebih susahan tryout. Tapi kalau soal LBI bahasa Indonesia itu susahan UTBK asli nggak bohong. FITB juga sama kan Kak PUPK. Ya, kalau di TB mostly soal yang ada tekniknya pasti PUPKPM. Semoga senasib juga Kak tembus TK atau FTMD. Amin. Kalau FTMD sama stay mungkin agak-agak mirip sih. Paling beda rata-rata berapa doang. Manajemen juga PKPM Kak gede. Manajemen kayaknya lebih ke literasi nggak sih? Literasi sama kalau PU semua jurusan harus gede. Ini aku kasih tau. PU kalian kecil, walaupun rata-rata gede, kan bakal kalah sama PU-nya gede. Kak, kalau masuk yang bobotnya ke bahasa berarti di linknya literasi. Ya, betul. Tapi jangan lupa PKPM karena kalau rata-rata kalian cuma 500, umpama rata-rata kalian dari 5 subtes, kita keluarin PKPM-nya misalkan dapat rata-rata 800 gitu. Tapi misalkan ternyata PPW PKPM kalian 500, apa nggak nilai kalian jadi 650-an? Kayak gitu sebenarnya. Jadi ini masalah strategi, nggak masalah pinter-pinteran doang, teman-teman. Kak, aku TOPM udah sampai 7, tapi stuck nggak pernah keluar dari mata. Tapi PK stuck nggak pernah keluar. Iya, kalau PK emang agak-agak pusing. Kak, kalau misal milih pendidikan matematika berarti harus di PK dan PM. Betul, PK, PM, PU sama literasi boleh di rata-rata tengah, tapi tergantung univ juga. Kalau FK, PKPM LB-nya juga harus gede. Kalau FK mana dulu? Tapi kalau FK kayak FK top emang harus semua rata minimal kepala 7 minimal. Tapi di PU, PU PKPM sama LBE kayaknya ya sama LBE. Itu harus kepala 8 kepala 9. Tapi kenapa gampang ngantuk ya kalau belajar PKPM aku lebih mentingin PUPBM kalau sekarang kalau skor mau aman harus salah satunya tinggi. Minimal minimal kalian harus harus ngamanin skor 700 sih kalau kalian mau aman. Skor 700 tuh nggak berat kok. Dari 20 soal berarti kalian harus bener minimal 14. 14 dalam dalam arti kita nggak ngitungin apa namanya? Aku lupa yang kalau misalkan satu soal ini bisa bobotnya beda sama soal yang lainnya karena memang ada yang orang di gelombang kalian itu banyak yang salahnya di nomor ini. Jadi sehingga kalau benar nilainya lebih gede. Aku lupa namanya apa itu. Ya, sistem IRT, sistem IRT. Itu bener-bener ngaruh kok. Kalau saya sekarang minimal skor berapa ya? Rata-rata mungkin 720 mungkin. Soalnya kayaknya di angkatan kalian harusnya rata-ratanya lebih gede. Kenapa aku bisa bilang gitu? Yang pertama karena PM kalian waktunya dinaikin. Terus total soal kalian dinaikin 5 kan? Aku kan 155 soalnya, kalian 160. Kalau kalau dinaikin, konsekuensinya apa? Soalnya bakal dibuat lebih mudah. FCTM berapa kan minimal? FCTM sama kok di 700-an juga. FCTM tuh di bawah di angkatanku yaitu di bawah stay, di bawah FTI. Tapi walaupun nilai tinggi kalau bobotnya misal di PKPM itu kurang. Kalah bener, nggak lolos. Serius, soalnya aku pernah ada baca di Twitter ada yang dia rata-ratanya lebih gede daripada aku. Tapi dia ngambil STR juga tapi PKPM-nya kecil. Dia nggak lolos. Rata-rata UTBK KAPI berapa 700-an lah. Kak kalau SBM, LBP, KPM harus besar kak sama rata-rata. Kalau SBM 600 sudah keterima, kalau 680, 690 udah keterima. Ini soal lagi kak. Oke, kita lanjut nomor 5. 5 sama 6. Mungkin 5 sama 6, jadi kita 12 soal aja deh. Ini gampang sih, ini laju berkaitan. Kaspil, skor PKPM, UTBK KAPI. Aku udah nyepil nggak sih tadi? PK aku 780, PM ku 848. Dua jenis pasir. Oke, bentuk kerucut. Ah, sehingga membentuk kerucut radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Berarti RA itu sama kayak HA. Sedangkan radius alas kerucut pasir B itu dua kali tingginya. Berarti RB itu adalah 2HB. P1 adalah pusat alas tumpukan pasir A dan P2. Oke, jarak antar P1 dan P2 adalah 10 meter. Ini ke sini 10 meter. Dengan laju follower yang sama, maka R1 banding R2 adalah ini sebenarnya kalian tinggal 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 bagi aja sih.
Kan kalau laju menuhin suatu ini kan volume dibagi waktu. Jadi V per T, V per T gitu. Ini V1, V1, V2 gitu. T-nya bisa kalian coret. Jadi nanti tinggal V1 per V2 aja sebenarnya. Jadi rumusnya kan pi r kuadrat H gitu. Ini juga sama pi r kuadrat H, coret-coret. Nah, terus kita tinggal substitusi aja. Karena yang ditanya R, berarti H-nya yang kita ubah jadi R. Untuk, kok R2 sih? R kuadrat, sorry. Nah, R kuadrat A, HA itu kan tetap sama kayak RA. Yaudah, ini RA juga. Tapi yang bawah itu RB kuadrat dikali setengah RB. Sampai sini aman nggak? Udah sih, sebenarnya dari sini kalian udah tinggal substitusi aja. Jadi nanti yang atas jadi RA pangkat 3 per setengah. Nah, ini nanti tinggal tinggal kalian akar tigain. Ini setengahnya bisa naik ke atas, jadi nanti jadinya kayak gini. Setengahnya jadi dua di sini. Tapi kalau kalian akar tigain semua, jadinya ketemu. Jadi jawabannya itu tiga dari dua, akar 3 dari 2 per satu. Jawabannya yang B. Yap, seperti itu. Seperti itu. Satu soal terakhir. Jika kedua jenis tersebut dituangkan dengan laju yang sama, maka satu banding. Ini sama kayak tadi. Caranya sama. Tapi tinggal kalian yang diubah itu kan tadi kita udah dapat ya R A kuadrat HA per RB kuadrat HB gitu kan. Sekarang kita ubah ke H semua. RA itu ke H itu sama. Dia HA kuadrat dikali HA. Nah, kalau ini RB-nya jadi apa? Jadi 2 HB kuadrat kali HB. Jadinya gimana tuh, Kak? Jadinya adalah HA pangkat 3 per 4 HB pangkat 3. 4 itu dari 2 kuadrat. Tinggalkan akarin, akar tigain. Kak, kenapa di akar 3? Soalnya dia pangkatnya pangkat 3 kan. Biar pangkatnya hilang ya di akar tigain gitu. Sehingga dapat satu per akar 3 dari 4. Jawabannya yang, eh, kok 2 dia? Wah, teman-teman. 2 dari mana nih? Aku ada yang salah kah? Aman sih harusnya. Apa yang B ya? Tapi harusnya H2-nya, H2-nya yang akar 3 dari 4. Jadi harusnya nih yang D, ini bukan 2. Kenapa tiba-tiba ada 2 ya? Harusnya tuh jawabannya 1 banding gini. Ya begitulah. Apa aku ada yang salah? Coba teman-teman bantu koreksi. Kalau emang aku ada yang salah. Gimana, aman? Ya harusnya, hmm, yang B, Kak. Oh, aku tahu kesalahanku di mana. Ini yang atas. Ini tuh dia kan tadinya ini kan RB, yang atas RA, bawahnya RB. Nanti kalau kita bikin sama dengan ini kebalik. Berarti yang ini tuh bukan B, ini tuh yang A. Nah, yang ini baru bener B. Jadi dibalik. Nanti ini dari sini ini tuh adalah RB per RA. Kok RA ya? Aku harusnya satu ya. Nggak apa-apa dah. Satu itu A. Seperti itu. Aman nggak teman-teman? Gimana Rangga? Aman? Oh, oke. Mungkin kayak gitu sih dari aku untuk PM-nya. Karena
Ada Kak Neneng mau ngejelasin buat kuisisnya dulu. Seperti itu. Boleh Kak, langsung aku serahkan. Nanti aku kirim kok PDF-nya. Aman aja. Oke, siap. Terima kasih nih, Kak Abi. Kalau gitu pindah ke aku sebentar ya. Nah, di sini bakal ada sedikit kuisis nih, sedikit post test buat kalian nih. Buat nanti yang juara satu kuisis, kita peringkatkan ya. Dapat gratis super intensif nih. Jadi dikerjainnya yang beneran nih buat kuisisnya. Yang fokus ngerjainnya. Oke, kalau gitu aku langsung aja ya. Aku kirim dulu ininya, link buat gabung ke kuisisnya. Sambil aku, kalian bisa sambil nungguin teman-temannya gabung, sambil aku share screen dulu nih. Ada dong, yang tanya ada timer. Oke, udah masuk belum nih? Ini ku. Ayo, belum ada yang join nih. Quizisnya. Ayo, join guys. Masih waiting for participant nih. Dua. Baru dua orang. Mana yang lain? Oh, lima. Lima orang. Ayo. Yang lain kemana nih? Ih. Ini nggak lagi aku ngirimin stiker. Weh, yang lain mana? 10 orang baruan. Ayo peserta kita 30, hampir 30 nih. Kenapa baru 12 orang yang gabung? Ayo, ayo. Aku tungguin deh. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Ini ada yang chat. Wait. Oh, masih OTW join. Siap. Ayo, ayo. Aku tunggu sampai 23 nih buat yang belum, yang masih loading joinnya. Sebelum kita start nih. Ayo, ayo baru 17 orang. Kita 32 orang di sini. Ada aku, ada Kak Mega, Kak Wulan, sama Kak Abi nih. Berarti kurangin 3 harusnya. Ada 29. Kenapa yang join baru 18? Oh, 19 sekarang. 20. Ding, ding. Ayo, ayo. Yang lain gimana? 21 orang. Semenit lagi nungguin. Ayo dipersiapin buat alat coret-coretnya nih. Kita kan matematika ya, otomatis harus coret-coret nih. Mau pakai buku, mau pakai tab atau apa bebas. Kayaknya nggak ada yang nambah nih. Masih 21 partisipan nih. Oke, sepertinya tidak ada yang nambah. Tungguin deh. Bentar lagi paling juga udah pindah 23. Kita tunggu. Oh, udah 23. Kita start kuisnya. 3, 2, 1. Go! Ayo dikerjain. Siapakah yang akan memimpin leaderboard kali ini? Eh, musiknya ke kalian ini nggak ngegaung nggak? Kalau ngegaung aku pasangin headset biar nggak ini. Yo, leaderboard belum tahu nih skornya berapa padan. Kita lihat. Ini questionnya nih. Tidak disembunyiin. Twing. Oh, udah Dana itu dapat satu. Oh, Sausan mengalahkan itu skornya. Paling atas nih so far. Oh, nah itu sudah beres dua. 24 partisipan. Ya, ada yang salah nih. Oh, Angel masuk peringkat 3, Bung. Oh, Naufal menyusul naik ke peringkat 3. Angel, Angel terdorong mundur menjadi peringkat 4. Oh, Azra masuk ke peringkat 5 nih. Oh, Angel naik ke peringkat 2. Ah, nah itu masuk.
Nah, itu sudah selesai soal ketiga. Wih, ngebut banget nih. Nah, itu. Coba cek-cek lah, scroll bawah. Wah, 24 peserta kita. Twing, twing, twing. Oh, peringkatnya berubah lagi nih. Tapi so far nah itu masih memimpin di peringkat satu. Cuma 4 soal nih guys. Ini jadi alien. Wow, Naufal mengalahkan Naito. Peringkat tiga. Oh, sekarang Naito balik di peringkat satu. Udah beres. Itu udah selesai nih. Iya, ayo. Masih ada kesempatan buat yang lain untuk mengalahkan peringkatnya Naito. Ada yang dekat ada Naufal sama Akila nih. Ya, Jericho naik peringkatnya. Ayo, bagaimana nih guys? Oh, sorry. Gimana, gimana? Ayo yang lain. Wah, chat sedikit mengganggu nih. Kita lihat siapa yang bisa ini. Oh, belum ada yang belum beres nih. Ayo, yang lain gimana nih yang belum beres? Oh, nah itu dikalahkan oleh Jericho nih. Je aku panggil Bimo ya, aku nggak bisa nyebut namanya, maafkan. Daripada aku salah manggil. Adit. Oh, Adit coba lagi nih. Di retry. Second try. Oh, 35%, 37%. Mas akurasinya kenapa kecil banget kalian guys? Ayo kita masih ada 2 menit lagi nih buat yang belum. 2 menit lagi sampai 16.20 ditutup nih buat kuisisnya. Oh, Jerome naik ke peringkat 3. Oh, Dede kayaknya udah pada beres nih. Nggak ada lagi yang berubah. Kita stop aman nggak ya? Aman kan ya? Dapat gratis dari skor atau jumlah benar paling banyak nih. Gimana nih Kak Mega? Kalau dari skor Jericho ya. Kalau dari yang benar paling banyak ini nih. Siapa? Banyak yang korek nih. Oh, kata Jericho skor. Katanya itu jumlah yang benar. Soalnya Jericho yang pegang nih skor paling tinggi. Sedangkan jumlah benar paling tinggi ada di Naito.
Oh, adik, adik katanya nge-lag. Gimana nih? Oh, ke relock dulu. Oh, Kamala Katana itu dua orang biar adil. Oh, ada yang mengalahkan nih. Siapa ya? Siapa nih yang tiba-tiba mengalahkan Jericho sama Naito? Oke, karena udah 16:30, kita end nih kuisisnya. Bye-bye. Ini dia tiga peringkat tertinggi. Lah, siapa ya siapa, Ning? Nggak tahu ya siapa ya. Kalian ini gimana? Nih, ada nih peringkatnya. Nilainya. Ntar Oke. aku kelabakan terlalu banyak dari floatingnya Zoom nih. Mau ngelihat nggak bisa. Nah, udah. Ayo, ini dia. Nah, itu so far yang dapat benar semuanya. Nah, itu nih, keren nah itu. Tapi dapat peringkat yang dapat ini sendiri siapa ya? Dapat nilai paling tinggi. Siapa ya? Ini siapa ya? Oke. Nggak apa-apa, Ning. Makasih banyak ya, Neng, udah dibantu ngeakomodir kuisisnya nih. Yap, aku balikin lagi ke Kamega ya. Aku Iya, izin thank stop you share nih, dulu. Neng. Mm-mm. Siapa ya nikung di last minute ya? Iya, udah nikung di last minute gak ada yang tahu lagi siapa ya ini. Mm-mm. Oke, baik. Nah, berhubung Jericho, Jericho, aku panggilnya Bimo juga kali ya, Bimo. Sorry banget, lidah aku nggak biasa nih. Bimo sama Naito nih yang sama-sama unggul. Hmm, kelihatannya nggak apa-apa ya, Neng. Kita kasih dua yang gratis nih untuk Boleh super nih buat intensive berdua nih. SNBT. Siap. Nah, nanti untuk Bimo sama Naito tolong hubungin aku ya, Dek, untuk aku proses lebih lanjut nih, gitu. Oke. Nah, baik, sesi kelas gratisnya hari ini kita tutup sampai di sini ya, Dek. Untuk selanjutnya bisa kita koordinasi lebih lanjut pun kalau kalian tertarik untuk belajar lebih lanjut sama Kak Abi dan yang lain bisa hubungin aku juga ya. Nah, untuk menutup sesi hari ini nih, minta tolong banget dong deh untuk dokumentasi kita on cam bentar aja gitu. Kita tunggu ya untuk on camnya. Bentar aja deh buat dokumentasi aja gitu. Oke. Halo Ica, halo Abi. Yang lain yuk minta tolong buat on cam Ayo, nih. ayo on cam dulu guys. Mm-mm. Nah, Asra udah mulai on cam nih. Nah, itu sama Bimo dong. Kita mau lihat nih. Ayo dong yang dapat Yuk, yuk. pemenang hadiah kali ini nih. Oke. Eh, Felicia, Novel bisa on cam nggak nih, Dek? Buat dokumentasi kita aja deh. Oke. Nah, kalian udah pada masuk grup para sobat Haro belum nih, Dek? Kalau udah masuk pasti nggak asing kan sama Kak Ica yang sering ngeramein grup. Nah, di sini nih ada Kak Ica nih. Mungkin Kak Ica bisa kenalan dikit Kak sambil nunggu yang lain on cam Kak. Iya Kak, sorry. Tadi aku kenalan. Ya kenalan aja Kak, nama, univ, atau fun fact kali ya tentang Kak Ica gitu. Oke, halo semuanya. Salam kenal. Biasanya aku di WA bawel banget ya, maaf ya guys. Salam kenal, aku Ica. Aku dari Sistem Informasi UI. Terus fun fact aku apa ya? Aku sering banget ketiduran gitu loh. Jadi kayak aku pernah ketiduran di kamar mandi saking ngantuknya. Keren nih Kak. Dulu waktu aku jadi santri juga sering ketiduran loh Kak Ica. Sambil antri, sambil apa gitu.
Iya Oh, Kak, jadi mm-mm. aku baru sadar bangun tuh setelah mama diteriak-teriakin karena nggak keluar-keluar dari kamar mandi. Sibuk banget nih Kak gitu. Oke, ya udah. Mungkin kalian udah tahu nih Kak Ica yang mana. Jadi udah tahu kan kalau yang ramein grup tuh Kak Ica nih. Ini nih orangnya gitu. Baik deh, aku izin eh, screenshot ya untuk hari ini. Yuk, posenya yuk. Satu, dua, tiga. Baik, udah selesai. Makasih banyak deh atas hari ini. Aku izin tutup ya sesi kelas gratis hari ini dan sampai jumpa di acara-acara hari selanjutnya. Selamat sore, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Bisa langsung live dari Google Meet-nya ya. Oh ya ampun, iya aku lupa harusnya ada absensi. Ya udah pergi semua. Udah ada absensi nanti Kak Ica minta tolong juga ya Kak di grup para sobat Harun gitu. Oke, udah live semua nih. Yaudah. Makasih Dek, selamat sore.